Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriati Rohma, NPM 10603171148, Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir saya dengan judul Sintesis Tetrapeptida Mepetri Alapro sebagai kandidat antioksidan dengan metode solid phase peptide sintesis. Pada pendahuluan ini, radikal bebas merupakan suatu molekul yang mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital terluarnya. Kemudian digunakan antioksidan sebagai suatu senyawa yang dapat menstabilkan reaksi radikal bebas tersebut. Jin et al. Pada tahun 2019 berhasil mengisolasi tetrapeptida FLAP dan salah satu derivatnya yaitu mepetri alapro yang berhasil dimodifikasi dari tripang Acaudia malpadioides di Beijing, Cina. Pada penelitian tersebut ditemukan hasil uji antioksidan yang kurang baik sehingga dilakukan sintesis peptide dengan urutan yang berbeda yaitu mepetri alapro. Sintesis tetrapeptida ini dilakukan dengan metode solid phase peptide sintesis karena dapat memberikan keuntungan yaitu proses pengerjaan yang lebih sederhana, cepat, tidak memerlukan pelarut yang banyak sehingga metode ini cocok untuk mendukung go green. Kemudian tujuan penelitian, rumusan masalah dan manfaat penelitian sebagai berikut. Lalu metodologi penelitian sekaligus prosedur yaitu pertama dilakukan pengkondisian tabung reaktor, kemudian dilakukan pengembangan resin 2-klorotetilkorida, kemudian dilakukan pengkoplingan asam amino pertama ke resin, loading resin, capping resin, kemudian dilakukan deproteksi gugus pelindung asam amino, dilakukan sampai terbentuk ikatan tetrapeptida. Kemudian dilakukan uji kloranil, lalu dilakukan pemutisan tetrapeptida dari resin, dilakukan evaporasi desikator, spektrofotometer massa, RPH-PLC, DPPH, dan terbentuklah tetrapeptida yang memiliki aktivitas. Kemudian bahan dan alat yang digunakan. Lalu hasil dan pembahasan. Pertama dilakukan pengkondisian tabung reaktor agar proses sintesis lebih optimum, kemudian dilakukan pengembangan resin agar resin dapat meruah, kemudian dilakukan pengikatan asam amino pertama ke resin. Yang terjadi yaitu reaksi asam basa dan hanya mengambil hidrogen dari gugus karboksil pada PMOC L-ProAH yang akan membentuk nukleofil. Kemudian dilakukan loading resin dan didapatkan hasil sebanyak 0,55 mmol per miligram, di mana nilai rata-rata loading resin yang baik adalah 0,1 sampai 1,3 mmol per miligram. Kemudian dilakukan capping resin dengan metanol DCM dan IPA dengan perbandingan 2:7:1. Kemudian dilakukan penyusunan asam amino menggunakan reagen HBTU, HOBT, dan DPA dan dilakukan deproteksi gugus pelindung asam amino yang memiliki fungsi untuk menyediakan sisi aktif gugus amina sehingga sifatnya lebih reaktif pada asam amino yang akan direaksikan berikutnya. Kemudian dilakukan uji kloranil. Pada sampel ini tidak mengalami perubahan warna karena tidak menunjukkan bahwa tidak ada gugus amina yang bebas. Kemudian dilakukan pelepasan tetrapeptida dari resin dengan menambahkan TFA 95%. Kemudian dilakukan proses evaporasi dan didapatkan sampel sebanyak 143,7 mg. Dilakukan spektrofotometer massa dan didapatkan nilai puncaknya sebesar 511. Kemudian dilakukan RPH-PLC dan didapatkan waktu retensi pada menit ke 5,899. Kemudian dilakukan uji aktivitas antioksidan dan didapatkan nilai AC50 sebesar 17.677 yang mengindikasikan bahwa aktivitas antioksidannya lemah karena antioksidan terhadap DPPH dikatakan lemah jika nilai IC50-nya lebih dari 150 mikrogram per mililiter. Kemudian dilakukan uji aktivitas antioksidan vitamin C sebagai pembanding, didapatkan nilai IC50-nya 5.685 yang menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tersebut kuat. Lanjut ke kesimpulan dan saran, senyawa tetrapeptida tersebut berhasil disintesis dan mendapatkan sampel sebanyak 143,7 mg. Hasil karakterisasi dengan fotometer massa didapatkan 511 puncak fragmennya. Kemudian uji kemurnian didapatkan pada menit 5.889. Kemudian hasil uji aktivitas antioksidan
Dapatkan nilai SC50 sebanyak 17.677. Sarannya perlu dilakukan penelitian kembali sampai bentuk siklik, kemudian pengujian tersebut perlu ditambahkan konsentrasi yang lebih tinggi, lalu pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode yang lebih sensitif seperti metode ABTS. Kemudian daftar pustaka yang digunakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.